Ya baik, selamat pagi. Mohon maaf agak terlambat tadi ininya setup untuk recordingnya, ternyata untuk yang clouds-nya sedang bermasalah, jadi kita pakai recording langsung ke komputer. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum rekamannya ini dimulai, bahwa kalau rekan-rekan di sini masuk ke EduNext kelas paralel ya, yang ini, yang tampilan depannya yang ini ya, yang ini ada keterangannya kelas paralel, kemudian masuk ke modul 5 karena kita sekarang di pekan 5, kita akan belajar. Pekan ini sebetulnya adalah tentang magnetostatika yang mempelajari tentang apa itu namanya, bagaimana pengaruh muatan apabila bagaimana perilaku muatan apabila dia itu dipengaruhi sama medan magnet yang nanti akan kita sebut sebagai gaya Lorentz. Kemudian kita juga akan lihat bagaimana kalau kawat dipengaruhi sama medan magnet luar itu seperti apa, dan juga nanti hukum Biot-Savart. Kalau hukum Biot-Savart itu sendiri merupakan landasan dari bagaimana kalau kawat dari mana dari mana medan magnet itu juga bisa terbentuk. Karena kalau di gaya Lorentz dan gaya magnet pada kawat berarus itu disebutkan tentang bagaimana perilaku dari partikel maupun perilaku dari kawat konduktor gitu ya. Kawat konduktor itu kalau dipengaruhi sama medan magnet dari luar itu bagaimana. Nah, kita tidak mendefinisikan si medan magnetnya itu berasal dari mana gitu ya. Kayak seperti dulu waktu kita belajar gaya Coulomb, kita lihat contoh yang paling sederhana itu kalau misalnya ada sebuah muatan yang dipengaruhi sama medan listrik, kemudian dia perilakunya bagaimana. Nah, ini juga sama. Jadi kita belajar dulu tentang partikel dan juga kumpulan dari partikel yang nanti terbentuk dalam kawat berarus gitu ya, kawat berarus, tapi dia dipengaruhi sama medan magnet dari luar. Nah, itu nanti timbul gaya tarik menarik dan tolak menolaknya itu gimana, atau gaya yang menghasilkan percepatan itu nanti bagaimana gitu. Karena bisa kita lihat nanti bahwa kondisi yang harus dipenuhi oleh partikel bermuatan itu berbeda dengan yang di elektrostatik. Kalau yang di elektrostatik, dia partikelnya bisa diam, kemudian dipengaruhi sama medan sehingga dia bergerak gitu ya. Tapi kalau di sini dia dari awal juga sudah bergerak dengan V tertentu, dengan kecepatan tertentu. Dengan adanya pengaruh dari medan magnet, maka dia akan menghasilkan percepatan yang menyimpang dari arah gerak semula, seperti itu. Nah, di bahasan yang ketiganya itu tentang hukum Biot-Savart, yaitu bagaimana medan magnetnya itu terbentuk. Kalau sebelumnya kita nggak belajar, kalau di dua bahasan ini ya, gaya Lorentz dan juga gaya magnet pada kawat konduktor itu tidak perlu diperhatikan secara khusus dari mana medan magnetnya itu berasal, gitu ya. Jadi ada arus atau ada partikel yang bermuatan dan bergerak dengan kecepatan konstan, dia dipengaruhi sama medan magnet luar. Nah, sekarang di hukum Biot-Savart, bukan sekarang, nanti di hukum Biot-Savart kita akan lihat bahwa medan magnetnya itu berasal dari mana. Dan nanti pekan depan sesuai dengan SAP kita juga akan belajar lebih lanjut ya tentang hukum Biot-Savart, kemudian mengulang hukum Biot-Savart, kemudian hukum Ampere dan gaya antar kawat. Di mana hukum Ampere ini sendiri ini mirip-mirip dengan hukum Gauss, yaitu sebuah teknik. Jadi hukum Ampere di sini tuh mirip-mirip dalam arti dia itu menjadi alternatif untuk menghitung medan magnet yang berasal dari kawat berarus, gitu ya. Tapi dengan teknik perhitungan yang lebih sederhana daripada hukum Biot-Savart, seperti itu. Nah, namun sebelum saya masuk ke medan magnet, saya mau ini dulu
tadi sih udah ditanyakan tentang akses rekan-rekan di sini ke sini. Oh ya, bentar. Ini saya kayaknya salah nulis ini. Harusnya bukan kawat berarus, tapi kawat konduktor. Sebentar. Contoh materi, edit. Kawat konduktor. Kawat konduktor karena sesuai SAP. Kawat pada gaya magnet pada konduktor berarus, itu yang ini. Pada konduktor berarus. Terus baru nanti hukum filsafat. Oke. Oh ya, dan juga kalau di modul 5 ini selain ada modul tutorial 3, juga ada ini ya, video playlist mati kuliah yang isinya itu terkait dengan efek Hall, kemudian gaya Lorentz, kemudian gerak melingkar partikel bermuatan. Jadi kalau partikel bermuatan itu dipengaruhi sama medan magnet dari luar, dia akan itu menghasilkan gerak melingkar gitu ya, dan gerak melingkarnya ini menjadi gerak melingkar beraturan gitu ya. Jadi gerak melingkar beraturan dengan catatan tidak ada perubahan pada medan magnetnya, tidak ada perubahan pada Jadi sepanjang waktu medan magnetnya itu konstan, dan kalau V pasti berubah ya. Kalau V pasti berubah dan arah dari geraknya juga berubah. Tapi yang menjadi catatan adalah kalau B-nya itu tetap konstan, maka dia akan menghasilkan gerak melingkar gitu ya. Dan kecepatan dari melingkarnya itu bisa kita tentukan ininya, frekuensi sudutnya ya, atau frekuensi osilasinya seperti itu. Nah, nanti silahkan dipelajari ini. Sedangkan kalau di kelas kita sendiri ini sudah sebentar, ini tuh yang mana? Oh, justru ini. Sorry. Ini saya harusnya ke kelas yang kita. Kalau kelas yang di kita sendiri pekan 5 ini isinya, oh ya, ini udah ada materi ya yang akan Anda pelajari pada pekan ini, medan magnet ya. Dan juga ini video perkuliahan yang kemarin ya, yang semester bukan semester kemarin, yang pekan kemarin ya, yang pekan kemarin. Namun tentu saja hari ini saya mau review dulu ya, karena seperti yang biasanya kita lakukan di kelas, kalau misalnya kita masuk ke materi baru, maka kita akan review. Jadi kuliah pekan 5 medan magnet, kita akan lihat bahwa pada pekan lalu kita sudah belajar tentang GGL dan arus listrik ya, bagaimana tegangan, beda tegangan sebagai sumber energi listrik yang mengalir pada perangkat elektronik itu digunakan dan juga berasal. Kemudian kita belajar hambatan dan kaitannya dengan resistivitas. Kemudian kita juga belajar tentang hukum Ohm, yaitu VIR ini, ya, yang ini. Oh, ini saya kecilin. VIR, siapa tahu di antara teman-teman di sini ada yang lupa, gitu ya. Kemudian resistor dan susunannya. Resistor susunannya berarti kita mengingat kembali bagaimana kalau R disusun secara paralel dan seri itu apa sifatnya. Kalau R seri, maka tegangan yang dipasang secara seri itu nanti akan terbagi gitu ya, sesuai dengan nilai V-nya. Sedangkan kalau R dipasang paralel, maka tegangan yang terjadi di resistor yang dipasang paralel itu akan punya tegangan yang sama, namun arusnya berbeda gitu ya, bergantung kepada nilai dari R. Kemudian kita juga sudah menghitung bagaimana disipasi energi pada resistor gitu ya. Kemudian kita menerapkan contoh sederhana dari hukum Kirchhoff sebelum masuk ke rangkaian RC. Ada pertanyaan dulu di sini? Nah, nanti kalau kita belajar rangkaian RC, nanti kita akan belajar persamaan yang ini, yang menyatakan tentang
bagaimana apa itu namanya kapasitor diisi maupun nanti juga digunakan. Nah, di sini saya akan tapi pekan ini adalah magnetostatika, tapi saya mau review dulu ini. Jadi ini saya back dulu, kita di sini ya. Ini adalah slide terakhir kita pada sesi hari Rabu yang lalu. Kita sudah sampai dari persamaan dari masalah hukum Kirchhoff ini. Kita sudah sampai menentukan 3 buah persamaan yang penting, yaitu yang berasal dari hukum Kirchhoff 1 terkait dengan kekekalan muatan yang ini, dan juga yang berkaitan dengan ini hukum Kirchhoff kedua yang diterapkan pada loop 1 dan loop 2. Kalau ini hukum 1 ya, yang ini berasal dari pembagian arus di junction B, junction itu di titik cabang B, di mana ada arus masuk dari IA, yaitu ini, ada arus masuk dari IB gitu ya, dan arus keluar IH gitu ya. Jadi ini persamaan yang pertama. Nah, persamaan pertama ini bisa ditulis ulang menjadi seperti ini. IA plus IB dikurangi IH sama dengan 0. Nah, kemudian dari penghitungan loop 1 itu yang ini, yang atas, waktu itu saya memilihnya secara bebas berlawanan arah jarum jam. Maka kalau berlawanan dengan arah jarumnya seperti ini, maka komponen GGL yang ini itu menjadi minus 12. Kemudian karena arah loop ini melawan arah dari arus yang ditentukan di awal pada gambar ini, maka I-nya itu menjadi negatif. Maka seperti ini ya, minus IH gitu ya. Dan juga yang IB-nya ya, IB-nya juga karena arah loop-nya ini saya pilih berlawanan arah jarum jam, maka dia ini ya berlawanan arah IB. Itu makanya IB-nya juga di sini menjadi negatif. Nah, kemudian loop 2 yang bawah saya juga pilih dia secara bebas, arbitrary ya. Itu berlawanan arah jarum jam gitu ya. Nah, ini kemudian bisa kita lihat bahwa dia melawan arus ya, melawan GGL, melawan arah dari GGL yang polaritas positifnya ke sini, yang harusnya dia ke kanan, ke kiri, tapi ini karena loopnya berlawanan arah jarum jam maka dia melawan. Begitu pula, tapi dia untuk yang ini ya, untuk yang ini ternyata searah nih ya. Untuk yang GGL yang 14 volt dia berlawanan, tapi kalau yang dengan yang GGL yang 12 volt dia searah karena polaritasnya ini sama gitu ya. Jadi arah panahnya ini sama dengan arah dari polaritas positif ini, sehingga di sini menjadi plus 12, sedangkan yang 14-nya negatif. Nah, kemudian bisa kita lihat juga bahwa arah loop yang berlawanan arah jarum jam ini dia searah dengan IB dan berlawanan arah dengan IA. Makanya di sini IA-nya menjadi negatif, IB-nya positif. Sehingga saya punya persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, dan sampai sini kita belum sampai menyelesaikan persamaan ini. Kira-kira di rekan-rekan di sini ada yang sudah berhasil mendapatkan solusinya, berapa IA, berapa IH, dan berapa IB? Bah, ini kan kita tulis ulang tadi. Ya, tulis ulang persamaan 1 ya. Persamaan 1 kita dapatkan tadi IA ditambah IB IA ditambah IB sama dengan arus yang mengalir pada H gitu ya. Kemudian persamaan 2 kita dapatkan menjadi IH per 1 ya.
ditambah IB R2 sama dengan berapa? 12 gitu ya. Kemudian yang persamaan 3 kita dapatkan IA R3 dikurangi IB R2 IB R2 ya, ini sama dengan 2 gitu ya. Di mana nilai R1 sama dengan R1 adalah 1,2 ohm ya. 1,2 ohm. 1,2 ohm. R2 sama dengan 0,01 ya. 0,01 ohm dan R3 sama dengan berapa ini? 0,1 ya, 0,1. Sehingga kita masukin aja ke sini, ini jadi misalnya 1,2 IH ditambah IB-nya tadi berapa? IB-nya R2-nya itu 0,01 IB sama dengan 12 ya. Kemudian ini IA-nya dikalikan R3 itu 0,1 IA siapa itu? Kurangi 0,01 IB sama dengan 2. Ya, yang baru bangun silahkan minum kopi dulu. Atau ini apa, cuci muka dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kita punya persamaan 1, 2, dan 3. Kita ingin mencari berapa IA, IB, dan IH ya. Nah, silahkan kita inikan saja. Mau ini IH, ini IB. Nah, kita lakukan substitusi saja, gitu ya. Mana yang mau dipilih? Misalnya IH gitu ya. Misalnya kita mau mengeliminasi IH, jadi kayak gini. Jadi dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan nanti ya, ini kan ada IH nih ya, pakai pink ya. Ini kan ada IH di sini, kita substitusikan di sini, berarti nanti akan saya dapatkan 1,2 IA ya, 1,2 IA ditambah 1,2 IB ya, ditambah 0,01 IB sama dengan 12. Berarti nanti saya punya 1,2 IA ditambah 1,21 IB sama dengan 12. Nah, ini menjadi persamaan berapa ini? 4. Ya, persamaan 4. Nah, sekarang dari persamaan 4. Oke, sekarang dari persamaan 4 dan 3 atau dari persamaan dengan persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 tadi berapa ya? 0,1 IA dikurangi 0,01 IB sama dengan 2. Yang ini jadi berapa tadi? 1,2 IA. Sorry, ini A ini harusnya ya. A. Dikurangi ditambah ya, ditambah 1,01
IB sama dengan 12 ya. 12 berarti ini biar supaya saya bisa eliminasi, maka ini dikali 12, ini kali 12, ini kali 1 ya. Sehingga nanti hasilnya 1,2 H dikurangin 0,12 IB sama dengan 2 kali 12, 24. Ini 1,2 H ditambah 1,21 IB sama dengan 12. Dah, ini berarti apa nih ya? Dikurang ya. Ini dikurang IA-nya 0, 0 IA ya. Ini dikurangin ini berarti minus 0,12 dikurangi 1,21 berarti ya ini kan negatif 0,12 dikurangi positif 1, berarti kan nambah ya. Berarti ini menjadi min 1,33 IB. 24 kurang 12 sama dengan 12. Ya. Mana 12 nih 0 berangkat IB adalah sama dengan 12 dibagi minus 1,33. Nah, ini berapa ampere? Ya. Ini berapa ampere? Nah, kalau udah dapat berapa ini? Ada yang udah dapat. Nah, nanti ini jadi nomor 5. Nah, masukkan IB, masukkan IB ke persamaan berapa ini? Masukkan IB ke persamaan ini ya, persamaan 4. Ya, nanti kita dapatkan berapa IA? 1,2 IA ya ditambah 1,21 IB-nya berapa? Ini kan sama dengan 12. Nanti bisa kita dapatkan berapa IA-nya. Coba berapa? Belas dibagi 1,33. 9,0225 Pak. 9,02 ya. Nah, 9,02 dimasukkan sini 9,02 minus ya, sorry. Ada tanda minusnya, ada minus 9,02. Masukkan sini. Minus 9,02. Nah, IA-nya berapa? 19,02. Oke, IA-nya ini kita dapatkan dengan cara 12 ya ditambah ini ya. Minus ini kan gini ya. Min 9,02 dikali 1,1 ya. Ini kan jadi negatif, pindah ruas ke sini jadi positif ya. Kemudian nanti IA-nya membagi berapapun yang ada di sini dengan 1,2. Ini didapatkan berapa? 19, positif ya harusnya ya. 095. 19,09 ya, 0,95 atau ya sekitar segini lah ya, 0,9 ampere ya, ampere. Nah, kemudian nah udah ini kita dapatkan ya. Kita udah dapatkan IA sama IB ya udah, berarti dengan demikian IH ya. Lalu dengan persamaan 1
Persamaan 1 tadi apa hubungannya? Persamaan 1 itu adalah IA ditambah IB sama dengan IH gitu ya. IH gitu ya. Sehingga arus yang mengalir di H itu adalah sama dengan berapa tadi? 9,02 ditambah minus, jangan lupa ada tanda minusnya. Minus 9,02 ditambah 19,09. Ini sama dengan 10,07 ampere gitu. Jadi ya ini tadi kalau misalnya nanti kita diminta untuk menghitung berapa IA, IB dan IH, ya udah kita dapatkan ya. Dari sini ininya jawabannya untuk IB yang ini, untuk IH yang ini ya. Kemudian yang ininya ya, IH-nya yang ini. Ya. Nah, kita sekarang coba ya, mudah-mudahan tepat nih. Gambarnya saya copy paste saja. Copy paste, Ctrl C. Di sini. Nah, ini saya turunin. Saya turunin atau ini gambarnya saya kecilin aja. Push picture format. Ini. Oke, aspek rasionya dulu. Oh ya, ini juga saya perlihatkan kalau misalnya editing gambar di PowerPoint, jangan langsung tarik dari sini ya, karena setiap gambar itu punya yang namanya aspek rasio. Kalau aspek rasionya itu tidak di-lock, maka resolusi dari gambar itu bisa pecah ya. Makanya nanti kalau Anda belajar teknik untuk mempersiapkan presentasi, jangan lupa bahwa editing gambar di PowerPoint itu tidak bisa seenaknya karena Anda harus mempertahankan kualitas gambar. Nah, itu one or two cents dari saya. Oke, tadi didapatkan IH-nya. Oke, jadi ini yang keluar ya. Yang keluar ini sama dengan 10,07 ya. 10,07, kemudian IA-nya itu 19,09. Nah, IB ya, arah IB ternyata berbeda. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di sini kan tadi kita dapatkan nilainya ini adalah sama dengan ini IA sama dengan ini IH sama dengan. Nah, IB itu ternyata tadi disebutkan minus 9, oh ya, jangan lupa satuannya, ampere ya. 9,02 ampere minus, artinya sebetulnya di junction B ya, di junction B itu atau di titik cabang B itu arus pada yang ini, pada kawat BE ya. Ini pada kawat BE. Pada kawat BE arus sebetulnya mengalir berlawanan, kebalikan arah gitu ya, mengalir kebalikan arah. Kebalikan arah. Ya. Jadi maksudnya energi yang masuk arus yang masuk 19 yang mengalir di IH 10 gitu loh. Nah, berarti arus yang mengalir pada kawat yang ini itu bukan di titik B itu bukan masuk, tapi seharusnya dia keluar. Makanya ini hasil akhirnya adalah minus. Seperti itu, ya. Makanya ini kalau misalnya kita dapatkan asumsi dari arusnya itu seperti ini, ya. Kalau ya, jadi di panah yang ungu ini itu tuh asumsi yang pertama, ya. Kita mengasumsikan di awal bahwa di titik B ya, di titik cabang B perilaku arusnya seperti itu ya. Jadi bebas aja gitu ya.
sebetulnya penentuannya bisa bebas, tapi di sini udah ditentukan bahwa arahnya seperti itu, tapi ternyata dari hasil perhitungan didapatkan bahwa justru yang IB-nya itu dia kebalikan arah, gitu ya. Maka yang sesungguhnya memang IB itu tidak sesuai dengan asumsi di awal, tapi dia berkebalikan arah. Untuk yang IA dan IH betul. Jadi di yang IH dia itu mengalirnya searah jarum jam, di IA juga searah jarum jam. Nah, yang IB itu bukan berlawanan arah, tapi justru ini ya, justru dia kebalikan arah. Nah, makanya nanti kalau misalnya rangkaian yang sama, ya, rangkaian yang sama kemudian IB-nya Anda balik, kemudian arah loopnya misalnya Anda variasikan gitu ya, yang satu searah jarum jam, yang satu berlawanan arah jarum jam. Nah, coba apakah hasilnya sama dengan yang ini? Ya, apakah hasilnya sama dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang? Harusnya sama, ya. Harusnya kita mendapatkan hasil yang sama, walaupun kita nanti memilih misalnya arah loopnya ini kebalikannya. Kalau ini kan saya memang memilih secara bebas arah loopnya berlawanan arah, tapi arusnya mengikuti petunjuk pada soal, ya, petunjuk pada gambar ini. Nah, tapi sekarang misalnya dari awal saya sudah tetapkan IA dan IB dan IH-nya ini tidak mengikuti gambar ini, tapi kita pakai ini sendiri, ya, kita pakai asumsi sendiri bahwa arus di P yang masuk itu hanya IA, sedangkan IB dan IH keluar misalnya. Ya. Misalnya seperti itu. Atau misalnya gini, coba, atau saya ginikan aja. Hukum Kirchhoff gitu ya, ini saya ini kan. Saya copy paste, copy. Nah, coba Anda ini kan. Ya, coba Anda hitung ulang. Kalau misalnya, ya, ini saya hapus. Saya hapus. Oke. Oke, ini ya R2, R1-nya saya atau hapus dulu ini karena mau saya edit ininya gambarnya. Home, kemudian ini kenapa nggak bisa? Oh, ini suka trouble, bentar ya. Ini saya save dulu. Oke, nah ini saya buka lagi. Ya. Oke. Nah, nah ini ya. Nah, bisa. Nah, persoalan yang sama, tapi kita ingin coba kalau misalnya arah ininya, arah arusnya tidak sesuai ya, tidak sesuai pada ini. Coba buktikan gitu ya. Saya pakai buktikan. Jika asumsi awal harus menjadi IA sama dengan IB ditambah IH dan arah loop berbeda, jawabannya itu sama. Jawabannya ini dalam arti nilai IA, IH, dan IB itu sama dengan sebelumnya. Sama dengan problem sebelumnya.
Ya. Nah, jadi di sini ini caranya gimana ya? Ini ininya gimana ya? Biasanya sih ini harus di crop dulu, tapi ini, nah atau saya gambar ini aja, saya gambar ulang aja. Ini misalnya asumsi barunya, ya, asumsi barunya saya pakai yang, ya, pakai yang ini, Nah, arah dari arusnya yang baru tuh yang ini IA, ya, ini IA. Nah, IB-nya yang ini. Nah, IH-nya yang ini. Ya, kemudian arah loopnya ya terserah. Mau searah jarum jam dua-duanya boleh, mau satu searah satu berkebalikan juga boleh. Nah, nanti silahkan dibuktikan apakah nilainya nanti akan sama atau berbeda. Harusnya sih sama-sama gitu ya, harusnya sih sama. Tadi ada yang mau menanggapi, silakan. Ada yang bertanya, ada yang mau menanggapi? Oke, kalau ini maka kalau sebelumnya saya arah loopnya kayak begini, misalnya arah loopnya ini deh, biar nggak terlalu berbeda gitu ya. Yang ini, yang ini saya ubah seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang ini saya mau ubah gini misalnya. Arah loopnya yang di atas nih loop 1, yang ini loop 2. Ya. Maka dengan demikian nanti akan saya dapatkan persamaan satunya. Oke, insert slide blank. Oke, blank. Jadi nanti kalau yang persamaan satunya sudah jelas, saya nanti akan dapatkan IA, nah ini dari hukum 1. Hukum 1 Kirchhoff tentang arus. IA sama dengan IB ditambah IH. Kemudian ini dari hukum 2 Kirchhoff. Ini loop 1 dulu. Loop 1 perilakunya mirip dengan yang atas ya, tapi arah IB-nya sekarang menjadi searah ya. Jadi ini saya tulis aja di sini menjadi -12 ya. -12 min IH ya. Oh, sebentar. Ya. -12 min IH min 12 sama dengan min IHR1 ditambah IB R2 ya. Kenapa berubah sekarang? Karena arah IB-nya sekarang sama dengan arah loop ya. Ya, untuk persoalan ini ya, karena di sini buktikan jika awal arus menjadi IH tambah IB sama dengan IH, artinya arus masuknya IH, arus keluarnya IB sama IH. Nah, sehingga dengan demikian IH-nya berlawanan arah loop, tapi IB-nya searah loop. Kemudian, makanya di sini ininya yang tadinya kalau di persoalan yang sebelumnya ini negatif, ini sekarang positif. Nah, kemudian sekarang yang loop 2. Yang loop 2 itu arahnya searah jarum jam ya, searah jarum jam, dan arah arusnya searah dengan arah loop ya. Arah arusnya menjadi searah loop. Nah, dengan demikian ini menjadi 14 min 12 ya.
14 dikurangi 12 sama dengan IA R3 ditambah IB R2 ya. IB R2 ya udah, ini berarti jadi 2 sama dengan IA R3 ditambah IB R2. Tadi disebutkan R1-nya R1-nya itu 1,2 ohm. R2-nya 0,01 ohm. R3 sama dengan 0,1 ohm. Udah. Dengan demikian, ini kan sama dengan min 12 sama dengan min 0,01 ya. 1,2 R1 ditambah 0,01 R2. Yang ini 2 sama dengan, ya ini jadi persamaan 1, ini jadi persamaan 2, ini jadi persamaan yang ketiga. R3-nya itu 0,1 IA ditambah 0,01 R2. Ini jadi persamaan 3. Ya udah, dengan cara yang sama silakan dibuktikan ya. Misalnya yang ini ya, yang IA ini masukin sini misalnya. Masukin ke sini misalnya. Masukin ke yang sini. Sehingga nanti Anda dapatkan, ini saya melakukan kesalahan. Saya melakukan kesalahan, bukan R1, tapi ini harusnya IH ya. Sorry. Nah, harusnya seperti ini. Ya. Ini harusnya IH ya. IH, yang ini IB ya. Yang ini IB ya. Nah, nanti eliminasi ini misalnya ya, IA sama dengan IB tambah IH masukin ke sini. Nah, nanti substitusikan di sini ya. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. IA-nya nanti pecah menjadi IB dan IH, kemudian persamaan ininya ya, persamaan yang nanti didapatkan dieliminasi dengan yang IH ya. Dieliminasi dengan yang persamaan 2, sehingga nanti bisa didapatkan IH IB dan nanti kemudian adalah IH. Ya, nanti silakan. Ini kalau begini ya, substitusi 1 ke 3 nanti akan saya dapatkan 2 sama dengan 0,1 IB ditambah ini jadinya langsung aja 0,1 IH ditambah 0,11 IB ya. Oke, saya ini dulu R1-nya yang ini tetap ya. Yang ini R1. Ini tetap, ini R1, ini tetap R2, yang ini tetap R3. Ya, 3. Ya udah, ini berarti nanti saya punya persamaan 4 ya. Nah, sekarang dari persamaan 2 dan persamaan 4 lakukan eliminasi ya. Lakukan eliminasi. Seperti di atas. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Lanjutkan. Ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan di sini? Belum ada. Belum ada. Ya, jadi ini untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan hukum Kirchhoff itu standar operatingnya seperti itu. Yang akan menjadi sumber kesalahan dari mahasiswa yang belajar tentang hal ini adalah ya ini tadi tidak konsisten dalam menentukan apa itu namanya jadi Anda ini
sudah menentukan loop, tapi perhitungan ininya ya, perhitungan ini ya, perhitungan total total GGL dengan total IR-nya itu salah-salah gitu ya. Jadi lupa bahwa ada apa itu namanya, prinsipnya yang ini, tentukan arus masuk keluar dari titik cabang ya, tentukan awal loop, kemudian arah loop, kemudian arah panah loop itu artinya positif, sehingga ini kalau misalnya arus searah dengan loop yang diasumsikan, maka nilai arus positif. Jika nilai arah arus yang tadi kita tentukan di awal yang ini ya, ini berlawanan dengan arah loop, maka dia menjadi negatif. Nah, nilai R selalu positif. GGL ya akan positif jika ia searah dengan arah loop. Jika GGL itu berlawanan dengan arah loop ya, maka dia akan menjadi negatif ya. Jika polaritasnya ya, ini saya koreksi dulu. Jika polaritasnya, jika pengkutubannya, karena kalau di GGL arus listrik searah itu kan ada tanda positif negatif. Kalau searah, jadi arah panahnya itu sesuai dengan arah panah kutub positif gitu ya. Atau dia ketemu, kalau misalnya ketemu yang negatif dulu baru dia keluar dari positif, maka dia itu ininya nilai GGL-nya adalah positif ya. Ini yang suka salah. Nah, jika polaritasnya ya searah. Nah, polaritas di sini nih maksudnya ini ya. Nah, ini polaritas ini yang saya maksudkan yang ini nih. Jadi ini positif negatif ya. Positif negatif. Kalau misalnya saya pilih arah loopnya ini berlawanan arah jarum jam, maka ini yang 6 volt ini ya dia positif ya kayak ini. Tapi kalau misalnya yang ini ya dia berlawanan arah, jadi masuk ke positif keluar ke negatif, maka ini menjadi negatif ya, makanya dia perhitungannya menjadi seperti ini. Nah, di titik cabang ya, jika tidak ditanyakan atau tidak dijelaskan, misalnya seperti di gambar yang ini ya, di titik cabang ini IAI BIH-nya misalnya tidak ditentukan spesifik seperti ini, maka Anda harus tentukan sendiri ya. Anda harus tentukan sendiri di titik cabang ini arus yang masuk yang mana, yang keluar yang mana. Tapi kalau misalnya sudah ditentukan seperti ini, ya udah ikuti aja pada soal tersebut ya. Tapi dengan percobaan ini ya, dengan percobaan yang ini, buktikan ini ya, bisa Anda lihat nanti atau bisa Anda tentukan bahwa nanti dengan polaritas dan arah dari ini ya, arah loop dan juga di titik cabang B ini arus masuk keluarnya nih misalnya berbeda, harusnya nanti nilainya juga mirip-mirip dengan ini ya. Nilainya sama dengan yang sudah kita tentukan di atas. Ya, harusnya sama. Oke, ini pengulangan saja tentang hukum Kirchhoff ininya. Jadi yang saya tuliskan di yang merah, yang pink ini ya, penerapannya ini itu sebetulnya terjemahan ya, terjemahan dari prinsip Kirchhoff 1 ya untuk aturan arus mana ya? Ya, untuk yang aturan arus yang ini, yang junction rule, the sum of magnitude of current directed into a junction equals to the sum of magnitude of the current directed out of the junction. Jadi arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Jadi kita harus pastikan bahwa di titik cabang tersebut ada arus masuk dan yang keluar. Kemudian yang kedua, aturan loop ya, around any closed loop the sum of potential drops equal to the sum of the potential rises. Jadi di sini ya, di sini perhitungannya adalah kalau di pernyataan yang ini, maka total apa ini namanya, potential drop atau potensial yang turun sama dengan potensial yang naik. Tapi bisa juga kita sebutkan bahwa total GGL di ruas kiri harus sama dengan total IR ya di ruas kanan. Jadinya kalau misalnya
yang IR ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka total dari GGL ditambah total dari IR adalah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sebetulnya itu terjemahan dari yang ini, ya. Aturan-aturan Kirchhoff yang lebih ini, yang apa? Kalau misalnya searah dengan loop, berlawan arah dengan loop dan lain sebagainya. Oke. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang loop tunggal dan loop jamak, ya. Ini adalah disebutkan sebagai berikut. To produce a steady flow of charge, you need a charge pump, a device that by doing work of charge carrier maintain a potential difference between pair of terminal. We call such device as EMF device. Jadi electromotive device atau perangkat GGL, yaitu baterai, ya. Kalau di SMA kita mengenalnya ini GGL-nya ini berupa baterai gitu ya. Tapi kalau sekarang dia bisa juga berupa kapasitor dan lain sebagainya. Tapi umumnya kita anggap dia sebagai sebuah baterai. Jadi dia ini adalah yang menjadi charge pump atau pompa muatan atau yang jadi sumber lah dalam kalau bahasa lainnya seperti itu ya, dengan lambang E seperti ini. Nah, ini adalah konfigurasi dari sebuah loop tunggal. Jadi kalau misalnya ada rangkaian seperti ini disebut sebagai loop tunggal, maka GGL ini perhitungannya adalah sama dengan turunan dari usaha, ya, turunan dari usaha dibagi jumlah muatan yang mengalir pada kawat tersebut. Nah, an ideal EMF device is one that lacks any internal resistance. Jadi kalau misalnya hambatan dalam dari GGL ini 0, maka dia itu adalah GGL ideal. Jadi baterai yang ideal adalah baterai yang memiliki hambatan dalam sama dengan 0. Jadi tidak memiliki hambatan dalam. Tapi yang real, ya, a real EMF device has internal resistance. Makanya kita tadi di perhitungan yang ini dicontohkan bahwa alternator ini memiliki hambatan dalam 0,1, baterai kering atau baterai basah ini punya hambatan dalam 0,01, sedangkan hambatan sesungguhnya yang ingin kita gunakan itu misalnya lampu ini hambatannya adalah 1,2. Dan bisa kita lihat bahwa nilai hambatan yang utama itu lebih besar daripada hambatan dalam, ya. Di mana hambatan dalam ini berasal dari ya ini komponen dari baterainya itu dikonstruksinya menggunakan bahan apa. Ya. Sama seperti juga kabel-kabel gitu ya, kabel-kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara baterai alternator dengan baterai kering dengan ini ya, itu juga ada nilai hambatan dalamnya. Makanya di sini apa itu namanya menghitung apa namanya ini ya, ada energi disipasi, kemudian ada hukum Ohm itu diterapkan menjadi seperti ini. Kemudian make a complete loop or initial potential. Oh ya, ini membahas tentang ini apa namanya bagaimana bagaimana nilai dari potensial di satu titik itu di ini kan ya di apa namanya dihitung gitu ya. Jadi untuk satu ini closed loop ini ya, in the figure let us start point calculating current in a single loop circuit. Oh, ini jadi sebetulnya penjelasan yang lebih detail bagaimana kita menghitung arus pada sebuah loop single seperti ini. Nah, ini kita bisa tes aja ya. Tapi apa namanya sebagai tambahan pemahaman apabila nanti ada pertanyaan di ujian tentang konsep, nah silakan nanti dibaca lebih lanjut. Nah, ini loop rule, resistance rule, EMF rule berkaitan dengan ini. Nah, ini nilai apa namanya hambatan dalam. Silakan nanti direview lagi. Nah, resistance in series. Nah, ini pengulangan aja. Oke, potential difference. Nah, ini yang agak berbeda adalah kalau misalnya kita mau menghitung berapa nilai beda potensial, ya. Karena misalnya nih ya di pertanyaan ujian. Nah, ini hitung beda potensial VA min VB. Ya, misalnya ini ada sebuah rangkaian seperti ini, rangkaian Kirchhoff atau rangkaian kompleks seperti ini. Ini ada titik
junction A, titik simpangan A dan titik simpang B. Nah, hitung berapa beda potensial antara titik A dan B. Nah, cara menghitungnya tadi sudah diperlihatkan di sini. Ya. In the figure, point A and B ya are located at the terminal of the battery. Jadi kalau di sini di contoh yang ini point A B-nya itu adalah dari sini ke sini. Nah, thus the potential difference VEB minus VA is the terminal to the terminal potential difference across across the battery. Sorry, across the battery, and it is given by V sama dengan GGL minus IR. Nah, oke, jadi kalau misalnya kita mau menghitung berapa ini ya. Jadi VB minus VA adalah potential difference V. Jadi delta V antara VB kurang VA adalah sama dengan GGL ini ya. GGL ini dikurangi dengan IR ya. Dikurangi dengan IR. Jadi I yang mengarus pada I yang mengalir pada R yang ini dikurang mengurangi nilai GGL. Nah, berarti jika Anda menemui soal yang seperti ini, hitung berapa beda potensial titik A dan B, maka Anda hitung juga ini. Maka Anda hitung pertama ini dulu GGL-nya berapa, dan arusnya dikalikan dengan R itu berapa. Dan gunakan itu tadi, arah arusnya itu gimana. Ya, arah arusnya itu gimana. Seperti itu. Oke, kita kembali. Ya, kalau ini power of EMF device, nah ini kalau untuk menghitung berapa nilai sumber, ya, nilai daya dari sumber ya kita langsung V dikalikan dengan I, ya, V dengan I. Tapi di sini sebetulnya dia itu adalah kalau udah menggunakan GGL maka disebutnya GGL dikalikan dengan I. Nah ini pengulangan saja, ada resistor dengan paralel. Nah ini ininya komparasinya antara atau perbandingannya antara menghitung kapasitansi total dengan resistansi total. Jadi kalau di ini resistor seri, maka penghitungannya adalah penjumlahan aljabar, sedangkan kalau paralel itu harus disatukan. Berbeda dengan yang kapasitor, justru kebalikannya. Kalau yang di kapasitor justru untuk yang seri dia itu disatukan, sedangkan untuk yang paralel dia adalah dijumlahkan secara aljabar biasa. Nah, karena tadi sudah menyinggung ke penggunaan R dengan C, maka kita akan masuk ke ini, ya, sirkuit RC atau rangkaian resistor kapasitor. Oke, rangkaian resistor kapasitor adalah sebuah rangkaian listrik yang di dalamnya terdiri dari dua buah device, yaitu R dengan C. Nah, pemasangan R dengan C ini dilakukan supaya C itu nanti terisi. Ya, C itu nanti terisi dan kemudian nanti akan digunakan sebagai sumber tegangan sekunder atau sumber tegangan kedua, gitu ya. Jadi jika dihubung, jadi di sini ada saklar. Saya kira ini saya juga pernah menjelaskan di awal kuliah bahwa saat dia saklar ini tidak terhubung, maka ini kondisinya dia statis, ya. Kondisinya ini statis, artinya C ini kosong, tidak ada arus yang mengalir pada R, GGL tidak terhubung, dan R tidak ada arus mengalir pada rangkaian. Nah, pada saat S-nya itu dihubungkan dengan A, maka arus mengalir di R. Ya, C itu tadinya kosong, ya, tadinya kosong. Namun seiring berjalannya waktu, lihat ada grafik ini, seiring dengan berjalannya waktu, C ini mulai terisi, gitu ya. Yang tadinya 0 ya, pada saat saklarnya ini di tengah, pada saat dia itu diputar ke A, awalnya 0, tapi kemudian ketika saklarnya itu tetap di A gitu ya, nanti dia isi terus sampai dia jenuh, sampai dia itu tunak, sampai dia itu stabil di sini ya, sampai dia itu terisi penuh. Jadi ruang kosong yang berada di dalam C ini menjadi terisi penuh. Nah, saat terisi penuh itu maka tidak ada arus lagi yang akan mengalir pada rangkaian. Ya. Jadi seluruh potensial itu akan di sini. Nah, sehingga saklar nanti dipindah dari A menjadi B. Ya. Saat saklar itu dipindah dari A ke B, kan ada transisi dulu nih ya, yang netral ini. Nah, pada saat netral dia nggak akan terjadi arus mengalir. Tapi pada saat
saklar di switch ke B, maka arus mengalir dari kapasitor ke resistor. Nah, ketika dia diisi sama baterai ini, polaritasnya sama nih. Jadi ini positif negatif, maka ketika arus masuk ke dalam rangkaian, saat saklarnya ini di switch ke A, ini menjadi seperti ini. Ya, polaritas dari kapasitor akan mengikuti yang ini. Pada saat dia di switch ke sini, dia menjadi positif negatif. Ya, nah pada saat dia netral, ya pada saat dia netral tadinya 0, ya. Kemudian pada saat saklar di switch ke A, C mulai terisi dengan polaritasnya ini positif negatif seperti yang ini, seperti yang GGL. Kemudian ini di switch ke bawah, ya. Kemudian ini di switch ke bawah. Nah pada saat saklar di switch ke titik B, berarti dari C ini menghasilkan muatan mengalir. Nah arahnya berlawanan, ya, karena polaritas dari C-nya yang ini, ya, positifnya yang ini, negatifnya yang ini, maka nanti arusnya yang mengalir dari kapasitor adalah seperti ini. Nah, persamaan pengisian, ya, the charge on the capacitor increases according to this equation. Jadi ini adalah persamaan yang akan kita dapatkan untuk pengisian kapasitor, ya. Jadi analoginya kalau misalnya kita ngecas HP, ya, maka saat HP kita dicolokkan dengan sumber GGL, ya tentu saja di sini GGL-nya di sini adalah rangkaian arus listrik searah. Sesungguhnya di baterai HP kita, saya mungkin sudah pernah cerita bahwa ada sebuah ini ya pembalik gitu ya, atau ada sebuah penyearah di mana rangkaian arus listrik AC yang dari PLN itu nanti akan diubah menjadi DC, kemudian dia menjadi sebuah arus listrik searah yang mengisi kapasitor ini, ya. Karena kalau enggak nanti justru si C-nya ini akan menjadi dianggap sebagai sebuah rangkaian sebagai resistor lagi, ya, sebagai resistor dalam tanda kutip, karena nanti di arus bolak-balik kita akan belajar yang namanya reaktansi kapasitif. Nah, kalau di reaktansi kapasitif itu dia justru si kapasitor seperti bertindak sebagai resistor baru gitu loh, sebagai resistor baru. Tapi di sini justru kita tujuannya ingin mencari ingin mendapatkan pengisian dari kapasitor sehingga arus bolak-baliknya itu diubah dulu menjadi searah, kemudian nanti dia menjadi seperti ini. Nah, dari mana Q sama dengan kapasitansi dikalikan GGL dikali 1 min eksponensial minus T dibagi RC, ini dari mana? Ini tuh berasal dari persamaan ini, ya. Ini tuh berasal dari persamaan arus yang merupakan turunan muatan terhadap waktu sehingga menjadi seperti ini. Ya. Sehingga menjadi seperti ini. Sehingga kalau misalnya nanti kita kalikan ini ya. Nah, ini ada persamaan arusnya yang nanti akan mengalir ya. During the charging, the current is this one. Jadi pada saat kapasitor ini diisi, nilai dari arus itu tidak konstan, ya. Nilai arus ini tidak konstan, tapi justru dia nanti akan turun, ya, akan turun. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang di sini kita tidak menemui masalah karena nilai arus kapanpun juga, ketika sebuah rangkaian kompleks atau rangkaian single seperti ini tidak ada kapasitornya, maka arus itu ya nilainya segitu-segitu aja, gitu ya. Nilainya segitu-segitu aja. Kecuali ini baterainya menjadi soak gitu ya. Baterainya ini misalnya lama-kelamaan habis sehingga arus yang mengalir tentu saja ya tidak lagi sesuai gitu ya. Karena ini misalnya baterainya udah lama, sering dipakai dan lain sebagainya. Nah, itu beda konteks. Tapi ketika konteksnya ini baterainya ini tetap sama gitu ya, maka dalam kondisi apapun nilai dari I itu tidak akan berubah terhadap waktu. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai arus ternyata bisa berubah terhadap waktu. Ya, di mana nilai arusnya ini adalah sama dengan persamaan yang ini, ya, persamaan yang di atas ini diturunkan terhadap waktu sekali, nanti kita dapatkan persamaannya ini. Ya, kita dapatkan persamaannya yang ini, sehingga nilai dari arus yang tadinya itu konstan, ya, menjadi 0, ya. Seiring berjalannya waktu dia menjadi 0. Jadi ininya
berbeda dengan yang ini. Nah, tentu saja ketika diinikan lagi, ya, ketika misalnya kita hitung berapa tegangan yang ada dari sini, ya, berapa tegangan yang dimiliki oleh VC, justru berkebalikannya, gitu ya, berkebalikannya. Jadi kalau misalnya Q, maksudnya berkebalikan dengan arus, ya, berkebalikan dengan arus. Kalau arus itu turun, maka VC sama dengan Q. Sering berjalan waktu dia naik, ya, karena dia mengisi, ya, kayak ngecas HP lah. Analoginya sama seperti kita ngecas HP. Pada saat HP di charge, berarti kita mengisi muatan yang berada di dalam baterai HP tersebut sehingga muatannya nambah, gitu ya. Nah, pada saat yang sama, ya, selain muatannya nambah, maka tegangannya juga menjadi nambah, seperti itu. Ini persamaannya. Jadi kalau Q adalah seperti ini, maka maka arus yang mengalir adalah seperti ini. Ini tinggal diturunkan saja dia terhadap waktu. Yang VC-nya ini adalah sama dengan Q dibagi dengan C. Jadi nilai yang ini dibagi dengan C sehingga VC adalah sama dengan GGL dikalikan faktor koreksi ini. Ya, adalah sama dengan koreksi. Nah, perkalian antara nilai R dan C, perkalian dari nilai resistansi dan kapasitansi, itu disebut sebagai capacitive time constant atau konstanta waktu kapasitif, ya, konstanta waktu kapasitif atau capacitive time constant yang didefinisikan sebagai tau, ya, tau sama dengan R dikalikan dengan C. Jadi ini merupakan suatu penanda waktu peluruhan dari atau waktu eksponensial dari si pengisian ini terjadi, seperti itu. Nah, itu kalau lagi di charge. Kalau baterai lagi di charge, maka seperti itu. Nah, oke, ini berarti ini saya hapus, ya, karena setelah kita ngecharge, ya, setelah kita mengisi muatan pada kapasitor, seharusnya kita gunakan, kan, ya. Selanjutnya kita gunakan. Nah, pada saat digunakan itu dia switch-nya berubah di sini. Ini udah terisi penuh, VC-nya ini udah penuh, ya. Kemudian switch-nya kita ganti ke B. Switch-nya kita ganti ke B, nah itu tadi. Karena tadi sudah ada polaritas positif negatif di awal, maka nanti ada arus mengalir ke sini. Gitu. Arus mengalir ke sini, maka lama-kelamaan C-nya menjadi kosong. Makanya baterai HP kita kan ada indikator persentasenya tuh, ya. Nah, persentasenya itu menunjukkan ini tadi, berapa persen kapasitor, muatan pada kapasitor atau tegangannya itu saat itu berapa. Nah, ini makanya when capacitor discharge itu dipakai, atau discharge itu adalah kebalikan dari discharge, gitu ya. Jadi pada saat dia digunakan, maka nilai Q-nya itu menurun, ya. Nilai Q-nya ini menurun, dan juga nilai I-nya juga sama, ya. Nilai I juga turun, dan ini ada tanda negatifnya karena dia berlawanan arah, ya. Karena dia berlawanan arah dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini kan, yang di sini pada saat dia dihubungkan di sini, arusnya kan gini, ya kan? Karena GGL-nya, lihat, GGL-nya ini kan polaritasnya positif ke atas, negatif ini, ya. Ini kan positif ke atas bawah, berarti kan arusnya itu kan sebetulnya gini. Arusnya ini kan awalnya dia ini, seperti ini. Nah, sekarang dengan menggunakan arus yang berasal dari kapasitor, saat switch-nya itu di B, maka dia berubah tandanya menjadi seperti ini, ya, tandanya seperti ini. Nah, makanya nanti seiring berjalannya waktu juga, lama-kelamaan energi atau tegangan atau beda potensial yang berada di dalam kapasitor ini kan turun, karena kalau kita pakai HP terus-menerus kan baterainya kosong, baterainya kan habis. Nah, itu C-nya menurun, gitu ya. Nah, I-nya juga menurun, gitu ya. I-nya juga menurun, seperti itu. Oke, ininya perhitungan review saja kembali, gitu ya. Nah, lihat ini, ya. Pada saat dia switch ini dihubungkan, maka polaritas dari C itu akan mengikuti dengan ini. Jadi positif, ini menjadi positif yang ini, sampai yang ini menjadi negatif. Kemudian ini nilai Q-nya nambah, gitu ya. Nilai Q-nya nambah. Nah, pada saat dia discharge, pada saat dia itu dikosongkan, atau pada saat
perangkat elektronik kita digunakan, maka key-nya itu turun. Seperti itu. Nah, ini tentu saja aplikasinya tadi sudah saya rasa dari awal sudah sering disampaikan. Dari kapasitor itu macam-macam. Ada yang diterapkan pada keyboard. Jadi pada saat apa itu namanya? Pada saat kita mengirim sinyal ke processing, gitu ke prosesor. Misalnya kita nulis pesan di WA sambil menulis pada keypad, itu pada dasarnya kita mengirimkan sinyal menggunakan itu kapasitor. Oh, ini di slide yang minggu yang lalu ya, yang ada keyboard dengan kapasitor. Ini saya yang di sini nggak ada, tapi di sini juga ada aplikasi tentang alat pacu jantung, ya, bagaimana alat pacu jantung atau pacemaker, gitu ya. Jadi untuk menstabilkan jantung dan lain sebagainya, itu sinyal listrik dikirimkan pada jantung, itu juga ada pengisian listriknya. Jadi sama seperti waktu Anda misalnya nonton film seri kedokteran gitu ya, yang misalnya ada orang gawat darurat gitu ya, menangani orang yang pingsan gitu, itu kan disetrum gitu ya, pakai alatnya namanya saya lupa apa. Nah, itu juga sama, prinsip kerjanya juga menggunakan prinsip kerja kapasitor, karena pada saat dia injeksi arus gitu ya, injeksi arus ke badan, itu juga ada waktunya kan, arus terkumpul baru nanti diterapkan dan lain sebagainya. Dan terakhir ini berkaitan dengan keamanan dalam penggunaan arus listrik. Biasanya kita ada grounding yang bertujuan supaya misalnya dalam perumahan dan lain sebagainya, atau misalnya di dalam instalasi laboratorium dan lain sebagainya, harus dipastikan bahwa ya, apalagi lab-lab kimia, lab fisika, mesin, elektronik dan lain sebagainya, harus punya grounding yang baik supaya pada saat operator menggunakan, bahkan di rumah sendiri ya, kita sebagai operator di rumah tangga sendiri ya harus punya ground, supaya itu kalau misalnya kita punya colokan listrik dan lain sebagainya, itu kalau misalnya ada short circuit dan lain sebagainya, itu kita terhindar dari bahaya dan lain sebagainya. Namun memang di rumah-rumah di Indonesia itu kita biasanya tidak, ada pesan, ininya colokannya 2. Kalau di luar negeri dia colokannya udah 3 ya, karena yang satu itu memang sudah khusus untuk ground supaya barang elektroniknya itu safe ya, seperti itu. Ya, tadi ada pertanyaan dari rekan? Iya Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi ini kayak pengalaman gitu Pak. Waktu itu kan saya nggak charger. Nggak kedengeran. Maaf. Oke, silakan. Ya, dengar Pak. Sudah terdengar? Ya. Iya, jadi saya kan pernah pakai charger laptop ya. Ya. Cuman pas di cas itu kayak ke laptopnya tuh nggak masuk gitu, kayak nggak ngecas. Cuman setelah digoyang-goyangin, terus kabelnya nggak dibengkokin gitu. Nah, lama-kelamaan dibengkokin kayak panas itu sampai itu bagaimana Pak itu kayak penjelasannya? Panas apanya? Panas baterainya, Kabelnya, panas gitu. adapternya, panas apa itu? Di kabelnya Pak, sampai kayak kayak penyok, kayak mau lubang gitu. Jadi kayak keluar asap juga gitu. Oh iya, itu berarti kan ini ada short circuit. Short circuit yang sering terjadi kan itu kabel terkelupas. Makanya kabel itu kan ya, kabel listrik kayak gini kan di dalamnya tembaga. Di dalamnya ini kan ada tembaga atau apa gitu ya. Terus jadi diselubungi sama plastik ini kan untuk safety, supaya si elektronnya ya pada saat atau arus pada saat kabel ini dihubungkan dengan device itu betul-betul memang berada di dalam ini ya, nggak keluar. Karena kita kan udah belajar tuh di elektrostatik, kalau misalnya ada kabel ya dari konduktor atau isolator kan sebetulnya dia ada medan listrik di sekelilingnya, tapi itu dalam kondisi statik. Berbeda kalau misalnya
dia dialirkan. Kalau dialirkan maka hanya akan ada muatan di yang logam. Di plastik sini nggak ada, ya. Makanya ketika dia terkelupas, maka arus listrik yang ada pada kawat logam berinteraksi dengan atmosfer oksigen. Nah, Anda kan teknik kimia, ya, teknik pangan, teknik bioenergi, belajar kimia sesuatu yang berhubungan dengan O2 kan menghasilkan api, ya. Nah, dari situlah api atau asap itu bisa berasal jadi panas tuh seperti itu. Karena ada yang terkelupas atau ada interaksi antara kawat dengan atmosfer. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena elektron kita, ya, elektronnya itu menumbuk berinteraksi dengan molekul-molekul udara, gitu ya, berinteraksi dengan molekul-molekul udara sehingga muncul api, gitu ya. Nah, apinya itu sendiri kan muncul dari situ, dari kimianya saya lupa bagaimana api itu terbentuk, tapi intinya itu berasal dari interaksi antara antara elektron yang mengalir tadi, kan dia kan energinya ada tuh, ya, energinya kan tadi dan dayanya ada tuh, ya, P dikalikan dengan I, gitu, daya dari arus listrik itu adalah sama dengan V dikalikan I, itu jadi energinya tuh ada dalam sekian waktu, gitu ya. Nah, itu energinya itu ternyata si elektronnya itu atau arusnya itu punya energi, kemudian dia berinteraksi dengan oksigen. Nah, itu makanya dia bisa menjadi panas seperti itu, bisa menjadi api, bisa asap, gitu ya, terbakar seperti itu. Itu kemudian alatnya gimana akhirnya direparasi gitu? Ya udah atau diganti. Berarti ininya kabel chargernya diganti, ya? Ya harus ganti gitu. Iya, karena itu bahaya, bisa terbakar. Nah, makanya kalau ini charger dan lain sebagainya memang jangan sampai dia tertutup. Walaupun ini kabelnya tembaga, ya, dia bukan fiber optik. Nah, nanti kita belajar optik tapi sayangnya kita nggak belajar optika geometri. Jadi untuk alat-alat listrik yang yang memiliki energi yang sangat besar, seperti misalnya kita mau transfer data dengan transfer data yang super efisien dan cepat, maka kabelnya bukan lagi kabel tembaga, tapi diganti sama fiber optik. Tapi kelemahan dari fiber optik itu adalah kalau misalnya dia tertekuk, dia pecah. Makanya dia punya resikonya juga. Kalau misalnya digulung-gulung kayak gini, ya, misalnya digulung kayak gini, ya, break dia. Tapi kalau misal kayak gini break. Tapi kalau misalnya dia kayak gini, gitu ya, masih ada, tidak terlalu menyudut, maka dia oke. Tapi kalau tembaga, dia kalau menyudut seperti ini sebetulnya nggak masalah. Namun hati-hati. Kalau keseringan bisa jadi putus, ya, keseringan bisa jadi putus, atau kita naruhnya misalnya nggak di tempat yang baik, gitu ya, sering ditindih, atau misalnya ada binatang, gitu ya, suka menggigit kabel dan lain sebagainya, itu bisa berbahaya, ya, sehingga menghasilkan api, kebakaran dan lain sebagainya. Itu dari situ sebetulnya. Makanya untuk keselamatan, maka biasanya itu ada grounding map. Namun memang kalau di Indonesia dan di beberapa negara itu memang colokannya itu hanya 2, gitu ya. Bahkan di Amerika Serikat sendiri sampai berapa tahun ke belakang itu dia masih colokannya itu 2. Kalau sekarang dia colokannya 3, ya. Supaya colokan yang ekstra itu dia dianggap sebagai extra grounding, ya. Karena tidak semua rumah, ya, itu memiliki grounding yang baik. Makanya itu tadi ada extra grounding yang dipasang pada device itu supaya dia lebih aman dan lain sebagainya. Kalau di kita ini sayangnya cuma 2, ya. Karena dianggapnya semua arsitek dan juga semua orang yang menangani rumah, ya,
utilitas yang ada di rumah itu udah otomatis tahu bahwa harus ada grounding dan lain sebagainya. Tapi nggak semua orang tahu loh. Jadi memang kita harus hati-hati. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lihat contoh kasus yang ini ya. Contoh kasus yang ini, ya. Contoh kasus dari ujian 2017, tapi ini saya ambil dari yang 2B, karena kadang-kadang soal yang 2B lebih susah dari yang 2A. Kalau yang 2A, bentar. Oh ya, kita ke arus arah dulu yang ini ya. Arus arah dulu yang modul tutorial. Di modul tutorial ini, nah ini ada rangkaian biasa ini ya. Kalau misalnya switch saklar ini dipasang ke 1 dan 2, maka apa ininya? Ya, apa rangkaian yang terbentuk? Jelas ketika dia itu terputus seperti ini, maka R2 itu nggak ada arus yang mengalir ke R2 gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini misalnya, kalau misalnya tadi ada, ini kita bikin blank. Misalnya tadi ada kayak gini, misalnya ini ada arus, misalnya ini ada tegangan, kemudian ini ada kawat gitu ya, kawat seperti ini, kemudian ada yang seperti ini. Ya, ini GGL, ini R, ya, ini R, ya ini kan pasti ada arus ya, kayak gini. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika Anda punya titik cabang A di sini, maka kira-kira arus akan lebih, ini misalnya ada arus masuk gitu ya, ada arus A, ini kemudian ini ada arus B, ini ada arus C. Nah, menurut Anda, arus akan lebih senang kemana? Ke yang cabang ke atas ini atau yang ke bawah? Ke bawah. Ke bawah karena apa? Karena berbanding terbalik dengan R. Berbanding terbalik dengan apa? V sama dengan I kali R ya Pak. Berbanding terbalik dengan hambatan. Hambatan. Oh, oke. Maksud Anda di sini hambatannya nggak ada gitu ya? Di yang ini, kalau yang jalur yang bawah hambatannya ada nggak? Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Makanya sebetulnya ada sih, tapi dari mana kira-kira? Di IC ini dari mana? Kabelnya Pak. Iya, dari kabelnya. Ya, dari kabelnya. Jadi kabelnya ini dia kan dia punya R kecil, tapi kan relatif R itu kan lebih besar daripada R ya. Sehingga R ini dominan. Nah, kalau misalnya saya punya R seperti ini dan juga ada kabel seperti ini, maka ketika ada arus yang mengalir dan menemui junction ini ya, menemui simpangan A ini, arus itu akan lebih senang untuk mengalir ke yang ini, yang hambatannya kurang. Ya, yang hambatannya kurang. Makanya ketika kita punya permasalahan seperti ini, ya, maka ya ini tadi ketika switch-nya ini diarahkan ke 1, ya, maka R2 ini pada saat saklarnya netral seperti ini, maka di rangkaian ini ada arus nggak kira-kira? Ada Pak. Ada, karena mengalir di R1, R2, R3, ya. Yang R1 yang ini, R2 yang kanan, bukan R2 yang tengah ya, bukan R2 yang tengah, tapi R2 yang kanan sama yang bawah R3 mengalir ya, tapi tidak mengalir ke cabang yang ada R2 tengah sama yang ini gitu. Nah, pada saat R1 pada saat saklar di switch ke 1 ya, maka R2 yang sini sama yang sini menjadi sebuah rangkaian paralel. Nah, harus dicari berapa rangkaian ekivalensi untuk yang tengah ini. Nah, pada saat saklar di switch ke posisi 2, ya, pada saat saklar di switch ke posisi 2, maka arus gimana? Mengalir ke R3 atau bablas ke sini?
atau langsung ke sini? Mengalir dua-duanya, cuman kayak nggak ada hambatannya lebih banyak. Iya, makanya yang R3-nya nanti bisa dihilangkan. Bisa tidak kita ikutkan dalam perhitungan, ya. Jadi yang dominan yang nanti akan masuk ke dalam perhitungan saat saklarnya ini di switch kedua justru R1 dan R2 yang ini. Yang R3-nya nih enggak, karena arus akan lebih senang untuk ngalirnya ke sini yang hambatannya nggak ada gitu ya. Nggak ada dalam tanda kutip ya. Karena kita tahu ini kan kabel, dia ada hambatan dalamnya. Jadi justru akan lebih senang ke sini gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk rangkaian yang ini. Nah, kalau rangkaian yang nomor 5 ini kan single loop Kirchhoff. Nah, itu udah pernah kita ini kan, udah pernah kita coba. Nah, silakan nanti diterapkan untuk yang ini. Kemudian yang ini, baterai ideal memiliki sekian ini tegangan terhadap arusnya berapa arus pada resistor 2. Oh ya, ini kan udah pernah ya. Nah, sekarang apa ini? Daya disipasi pada R2. Pada R2. R1 sama dengan R2 teman-teman baterai. Maka berapa daya disipasi pada R2? Oh, berapa daya disipasi pada ini? Oh, ini tinggal ini aja. Anda tinggal mengubah rangkaian yang ini menjadi rangkaian yang bentuknya kayak gini. Ya. Atau yang Anda atau enggak yang kayak gini gitu. Ya. Karena kadang-kadang Anda tidak terbiasa kalau misalnya ada sebuah rangkaian yang kompleks seperti ini, ternyata dia tuh hanya berupa ini kan, hanya berupa oh ya, jangan lupa ini cabang A dan B ini nggak ini ya, cabang A dan B ini nggak terhubung, ya, cabang A dan B ini tidak terhubung, yang ini sama yang A dan H ini tidak terhubung, jadi bisa kita simpulkan sendiri nanti arusnya itu mengalir di titik cabang B dan G. Itu mengalir arusnya itu kemana? Ya, mengalir arusnya itu kemana? Nah, saya mau ke ini, yang ini, ya, yang nomor 8. Ya, karena ini sebetulnya nomor 7 sih nggak perlu di ini kan ya, nggak perlu di Anda tinggal menghitung arus yang mengalir pada R2, gitu ya. Berarti Anda kan harus menghitung ini ya, resistor total. Resistor total dalam rangkaian ini, di mana ini cabang A dan B ini putus ya, tidak terhubung. Berarti yang terhubung itu kan sirkuitnya itu kan ini kan B, G, F, E, D, C, B gitu kan ya, yang ini. Atau yang mengikuti yang B, F, C, B gitu ya. Nah ini kan bisa digambar ulang sebetulnya menggunakan rangkaian yang Anda lebih kenal itu. Kalau yang ini tuh maksudnya yang seperti ini bisa Anda gambar ulang dengan gini kan, nah kayak gini lah gitu ya. Ini kan yang sering Anda lihat di SMP kan seperti ini. Nah, ini rangkaian ini yang di nomor 7 ini kemudian digambar ulang seperti ini kan bisa gitu ya. Ini tuh sebetulnya hanya berupa campuran paralel sama seri. Nah, kalau yang ini Kirchhoff, tapi di sini potensial yang ini, yang bagian sini dia di ground, ya. Nah, nanti berarti di sini, ya, di sini nanti akan ada potensialnya 0, gitu ya. Akan ada potensial yang 0. Tapi untuk menghitung arus yang mengalir ke R2, R1, R3 tetap menggunakan persamaan Kirchhoff seperti itu. Jadi di sini seakan-akan ada tambahan gitu ya, ada tambahan di mana Anda harus mengaplikasikan yang sigma GGL itu sama dengan ditambah sama dengan ini, sama dengan. Oke, ini untuk yang rangkaian ini. Nah, yang terakhir ini ada yang kapasitor dan kapasitor resistor. Nah, saat saklar terbuka seperti ini, ya, saat saklar terbuka seperti ini, maka kapasitor terisi, ya. Kapasitor itu mengalami pengisian, di mana nanti ada ini ya, ada hubungan antara kapasitor ini dengan resistor yang ini seri, ya, tersusun secara seri. Jadi seperti yang ini, seperti kasus yang ini,
seperti yang ini pada saat dia terhubung, pada saat ini ya, pada saat C itu diisi, hubungan antara R dengan C ini susunannya adalah seri seperti ini. Kalau paralel bisa nggak Pak? Sebetulnya bisa, tapi memang ininya persamaannya nanti akan ada modifikasi dan agak sulit untuk dijelaskan. Tapi persamaan pengisiannya ini agak sulit untuk dijelaskan. Tapi dia sebetulnya bisa dihitung berapa VI arus, tegangan dan lain sebagainya itu bisa. Tapi dengan asumsi, karena biasanya saat kalau misalnya Anda ditanya evolusi waktunya, itu kalau R dengan C dipasang secara paralel itu agak sulit, ya, agak sulit ininya. Tapi kalau misalnya dia itu dijelaskan di soal waktunya itu kapan, maka dia punya karakteristik tertentu. Jadi kalau misalnya saat awal, ya, pada saat kosong, maka arus itu hanya mengalir pada R. Arus mengalir pada R. Jadi gini, kalau misalnya saya punya rangkaian kayak gini, kapasitornya kayak gini, ini GGL-nya yang ini, kemudian dia dihubungkan sama, nah ini, yang ini, terus sama kapasitor yang ini. Nah ini juga terjadi ini ya RC-nya kayak gini. Jadi hubungan R dengan C-nya ini paralel. Nah, jadi pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0, ini ada arus, ya, ada arus dan dia mengalir ke R ini, ya, ini kan GGL-nya. Mengalir ke sini. Nah, di sini VR nanti sama dengan VC karena dalam rangkaian paralel tegangan di kedua junction ini kan sama, ya. Tegangan yang ada dari R sama C ini kan sama. Nah, pada saat T0 VC ini tegangannya sama dengan VR tapi Q-nya sama dengan 0. Nah, pada saat T-nya itu penuh, ya, pada saat T-nya itu lebih besar dari tau itu, ya, lebih besar dari waktu karakteristik. Nah, ini waktu karakteristiknya jelas karena dia rangkaiannya paralel sepertinya berbeda gitu ya. Tapi pada saat dia itu seperti ini, maka I-nya menjadi 0. I-nya menjadi 0. Nah, makanya nanti tidak pada saat C-nya ini penuh, ya, Q-nya ini sama dengan penuh, ya, dengan VC adalah sama dengan ini, sama dengan GGL gitu. Nah, makanya nanti ada biasanya di soal itu kondisi-kondisi yang spesifik, apakah dia sudah terisi penuh atau belum. Nah, pada saat dia belum terisi penuh, pada saat ini 0, dia akan mengalir di R. Tapi pada saat dia sudah terisi penuh, C-nya ini terisi penuh, maka tidak akan ada lagi ada arus yang mengalir. Nah, peralihannya bagaimana? Peralihannya untuk kasus yang paralel seperti ini agak susah. Makanya tidak diberikan. Yang diberikan di sini adalah pada saat R dengan C-nya ini seri seperti ini. Makanya di ini pada awal-awalnya kayak gini dia diisi dulu, ya. Ya, sebelum saklar tertutup ini ada pengisian. Nah, setelah saklar ditutup, ya, setelah kemudian ya pada rangkaian itu proses terbuka untuk waktu yang lama, kemudian tiba-tiba ditutup. Tentukan konstanta waktu sebelum saklar ditutup, setelah saklar ditutup, dan bila saklar ditutup pada T sama dengan 0, maka tentukan arus yang mengalami saklar sebagai fungsi waktu. Ya. Nah, ini nanti ininya sebelum saklar ditutup ini rangkaian RC biasa, ya, yang disusun secara seri. Anda hitung berapa R totalnya. Nah, misalnya ini saklarnya ditutup, ya, misalnya ini saklarnya ditutup, maka si ininya, ya, yang berbeda nanti itu ininya ya, nilai si taunya itu, ya, taunya itu tidak lagi langsung sama dengan R total dikalikan dengan C. Nah, itu harus dicari. Kemudian bila saklar ditutup dari awal, gitu ya, kalau ditutup dari awal maka ini kan bila saklar ini berarti tentukan konstanta waktu untuk yang sebelum saklar ditutup dan setelah.
Oh, yang C ini pertanyaannya berbeda. Jika saklar ditutup pada T sama dengan 0, maka tentukan arus yang melalui saklar sebagai fungsi waktu. Oh, iya, ya. Bila saklar ditutup pada T sama dengan 0, maka arus yang melalui saklar itu jadinya Anda hitung dulu berapa Q, ya, fungsi pengisian Q-nya ini berapa, kemudian nanti diturunkan terhadap waktu, sehingga nanti kita dapatkan arusnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini penting karena tadi di soal yang ini ada ini ya, 4 buah resistor dengan R1, R2, R3, R4 dihubungkan dengan sebuah kapasitor yang disusun seperti ini. Nah, ini jika kapasitor dalam keadaan tunak, jadi dia sudah terisi penuh, maka tentukanlah besar arus yang melalui R2 dan R4. Nih. Nah, kemudian berapa beda potensial VA min VB, kemudian besar muatan yang terkumpul di kapasitor. Nah, karena ini ada kata kunci kapasitor dalam keadaan tunak, nah beda ya sama yang ini. Kalau ini dia belum tunak. Jadi kalau melihat dari ini, ya tunak itu kalau sudah tercapai ini kestabilan di sini, ya pada saat ada kestabilan di sini, maka tidak ada lagi arus yang mengalir pada cabang yang ada kapasitornya, gitu ya. Tapi pada saat pengisian di awal itu dia ada, gitu ya. Jadi pada saat untuk kasus yang ini, ya, pada kasus yang ini, pada saat T sama dengan 0, ada arus mengalir ke R2. Tapi setelah dalam keadaan tunak, nah ini disebutkan karena kapasitor berada dalam keadaan tunak, maka tidak ada arus yang mengalir pada cabang KB yang tengah ini, ya. Maka tidak ada arus yang melalui kapasitor. Jadi arus yang mengalir pada resistor R2 sama dengan 0. Sehingga dengan demikian makanya ini menjadi satu rangkaian tunggal saja, gitu ya, rangkaian Kirchhoff yang tunggal aja. Nah, ini ada kata kunci. Nah, makanya nanti saat ujian hati-hati ada pernyataan di rangkaian ini dia dalam keadaan tunak atau dalam kondisi dia itu 0, ya, dalam waktu awal pengisian. Karena nanti treatmentnya berbeda. Kalau dalam di awal, maka kita harus gunakan itu persamaan Kirchhoff yang double loop seperti itu. Nah, di sini besar arus yang melalui R2, R3 ya udah kita pakai yang ini ya, pakai loop besar yang ini sehingga didapatkan persamaan yang ini ya, sehingga nanti didapatkan arus yang mengalir itu adalah sama dengan yang mengalir pada R2. R2 itu yang mana? R2 sama dengan 0 ya, karena kata kuncinya ini dalam keadaan tunak. Sedangkan yang mengalir pada R4 itu adalah sama dengan 2 ampere. Nah, artinya di R3 dan R1 juga sama, arusnya mengalir sebesar 2 ampere. Kemudian beda potensial antara A dan B karena yang ini ya tidak ada arus yang mengalir pada R2, maka kita menggunakan perhitungan menggunakan cabang yang lain ya. Menggunakan cabang yang lain yaitu cabang ini apa? VA dikurangi I1R3 ditambah epsilon 3 dikurangi I1R4. Jadi menggunakan yang jalur yang ini ya. Menggunakan jalur yang ini. Makanya untuk menghitung berapa beda potensial VA VB itu bisa menggunakan jalur yang tengah, jalur yang kanan, jalur yang kiri. Tapi yang mudah memang jalur yang tengah gitu. Anda hitung berapa total GGL dan arus dikalikan dengan resistansi. Tapi karena berhubung ini dalam keadaan tunak dan dia ada kapasitor, maka yang cabang tengah ini nggak bisa dipakai. Makanya kita pakai yang cabang yang ini untuk menghitung berapa beda potensial VA/VB. Nah, kemudian muatan yang tersimpan dalam kapasitor, ya, muatan yang tersimpan dalam kapasitor ini ditentukan dengan cara kita udah tahu nilai kapasitansinya ini berapa, yaitu 100 mikrofarad. Nilai muatannya itu adalah tinggal mengalikan C dikalikan dengan tegangan dari FB. FB itu yang mana ya? Oh ya, tegangan yang terbentuk antara titik F yang ini dengan B ya. Jadi tegangan pada kapasitor dikalikan dengan ini, tegangan dengan kapasitor dikalikan dengan nilai kapasitansinya. Nah, di sini kita dapatkan
nilainya ini 3. 3 ini dari mana? 3 itu dari nilai yang sebelumnya, ya, karena apa ini namanya? Apa namanya? Nilai tegangan yang sebelumnya ini kan VA/VB ya. VA/VB itu adalah sama dengan yang ini, ya. Oh ya, ini cara menghitung tegangan antara dua kapasitor. Oh ya, kita hitung dulu. Sorry. Kita hitung dulu dengan cara seperti ini. Ya, ini potensial di F sama dengan potensial di B, tapi ini ada tambahannya. Jadi VB adalah sama dengan potensial di F ditambah tambahan ini, sehingga nanti kita dapatkan ini apa namanya? Nilai. Oh sorry. Beda potensial antara A dan B di sebelumnya yang di atas ini, ya. Ini diselesaikan dengan yang ini, ya, dengan cara yang ini, sehingga nanti didapatkan dia totalnya adalah sama dengan 0. Nah, tapi kalau yang ini untuk menghitung berapa muatan yang tersimpan dalam kapasitor, kapasitansi dikalikan tegangan. Nah, tegangannya ini adalah tegangan antara titik F dengan B ini. Nah, cara menghitungnya seperti ini, ya, cara menghitungnya seperti ini, sehingga nanti didapatkan minus 3V, ya, minus 3V seperti ini. Nanti kita kalikan dengan nilai ini, maka nanti muatannya adalah sama dengan 300 mikro. Ini bukan farad ya, ini harusnya coulomb nih, ya, nilai muatan, jadi muatan yang tersimpannya ini adalah sebesar 300 mikrocoulomb, ya, jadi bukan mikrofarad, ya, jadi ini salah. Nah, itu ininya pentingnya nanti membaca soal, nanti itunya ada petunjuk bahwa ini itu dalam kondisi apa. Karena kalau misalnya ditanya dalam kondisi transisi pada saat dia mengisi atau discharge, nah itu agak susah. Dan biasanya jenis pertanyaannya beda lagi gitu. Tapi kalau di sini kan sebelum saklar ditutup, setelah saklar ditutup, gitu ya. Dan kalau ditutup pada T sama dengan 0, maka tentukan arus yang melalui sebagai fungsi waktu dan lain sebagainya. Makanya nanti ada beberapa penyederhanaan kalau misalnya kita tahu kondisi-kondisi tersebut seperti itu. Oke, saya kira ini saja untuk kuliah kita hari ini. Hari Rabu kita akan masuk ke medan magnet karena ternyata arus yang mengalir pada kawat itu nanti akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya, dan juga partikel sendiri kalau misalnya dipengaruhi sama medan magnet dari luar itu bisa punya percepatan dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi arah geraknya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya besok saat tutorial maupun pada saat nanti kuliah di hari Rabu nanti. Oke, ini udah jam 10 menit menuju jam 12. Ini saya cukupkan saja recordingnya.